Pemirsa, bagaimana penanganan banjir dan longsor terkini di wilayah Sukabumi, Jawa Barat? Kita terhubung dengan Kapus Datinkom BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Aam, kita ingin tahu bagaimana perkembangan terkini pasca banjir dan longsor di wilayah Sukabumi, Jawa Barat sejauh ini, Pak. Ya, saat ini saya sedang berada di posko utama tanggap darurat di Pendopo Kabupaten Sukabumi. Siang ini kita akan kembali rapat koordinasi untuk aktivasi dan mulai bergeraknya posko utama kedaruratan sehingga seluruh giat tanggap darurat, pencarian pertolongan, distribusi logistik, pelaporan, media center dan seterusnya akan berpusat di satu komando posko utama di Sukabumi. Untuk update situasinya saat ini kalau per kemarin itu masih ada 5 korban meninggal dan 7 hilang. Per pagi ini sudah ditemukan sehingga update situasi korban itu menjadi 10 meninggal dunia dan 2 masih dalam pencarian. Tentu saja yang 2 masih dalam pencarian itu akan terus kita optimalkan dalam 2 hari ini. Kebetulan cuaca juga cukup mendukung. Kita harapkan cuaca juga akan masih tetap kondusif sehingga operasi pencarian pertolongan ini bisa kita selesaikan dalam sebelum 7 hari pasca bencana. Kemudian distribusi logistik itu untuk titik pengungsian terpusat itu sudah tidak ada kendala karena berada pada 2 titik yang sudah diketahui berapa jumlah warganya yang sedang saat ini kita akan optimalkan. Itu adalah titik-titik pengungsian mandiri oleh masyarakat, khususnya yang mereka terdampak pergerakan tanah. Ada beberapa kakak yang saat ini masih mengungsi baik itu secara mandiri di rumah saudara ataupun kemudian sementara waktu meninggalkan lokasi kejadian. Meskipun menumpang dalam tanda kutip di rumah kerabat, tentu saja ini dukungan logistiknya tetap harus didukung oleh pemerintah dan ini akan menjadi komitmen kita. Sudah ada BNPB men-standby-kan alat kendaraan roda 2 motor trail sebanyak 20 unit untuk bisa menjangkau titik-titik yang saat ini mungkin belum bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Jadi distribusi logistik akan kita percepat dengan kendaraan roda 2. Sementara waktu kita mengoptimalkan pembukaan akses, baik itu jalan akibat tertutup longsor maupun jembatan yang putus. Catatan kami masih ada 20 jembatan yang putus, 6 diantara itu merupakan hubungan akses utama masyarakat dari kampung, dari desa ke desa. Ini akan kita optimalkan dengan menggunakan jembatan beli dari TNI. Per hari ini personil TNI yang sudah sementara di BKO-kan di posko ini ada 150 personil. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, sudah ada 10 korban yang dinyatakan meninggal dunia, 2 masih dalam pencarian. Apakah sejauh ini masih ada warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka atau orang yang mereka kenal? Masih ada tambahan korban hilang, Pak Aam? Hingga hari ini jumlah korban hilang tetap dari hari Jumat itu 7 dan sudah ditemukan 5. Jadi belum kita di posko maupun kantor SAR belum menerima lagi laporan dari orang hilang. Kita harapkan tentu saja tidak ada lagi ya laporan orang hilang sehingga proses pencarian bisa kita selesaikan. Kita harapkan yang 2 ini bisa segera ditemukan. Baik, Pak Abdul Muhari, titik-titik mana saja yang difokuskan untuk proses pencarian 2 korban yang hilang tadi, Pak? Untuk titik pencarian, tim SAR sudah memiliki koordinat yang fix. Itu di fokusnya ada di daerah-daerah yang terdampak longsor dan banjir dengan arus yang cukup deras dari beberapa lokasi yang kita ketahui kemarin. Dan ini pada hari ini juga untuk personil di lapangan full, artinya dari SAR, TNI, Polri, cadangan SAR, relawan bisa mendukung dan cuaca juga kondusif. Artinya ini proses pencarian hari kemarin dan pagi ini juga membuahkan hasil yang
cukup melegakan, artinya dari 7 yang hilang tinggal 2, dan 2 ini yang kita sedang optimalkan di titik yang sama. Baik. Pak Aam, dengan adanya posko tanggap darurat bencana saat ini, apa yang menjadi prioritas setelah beberapa hari atau 4 hari tepatnya pasca bencana? Ya, pertama tentu saja prioritas pada fase tanggap darurat yang sementara ini ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 7 hari. Ini pencarian dan pertolongan. Masih ada 2 lagi, itu akan kita optimalkan. Kemudian pemenuhan kebutuhan logistik dasar masyarakat, baik permakanan maupun non-permakanan. Artinya catatan kami di titik pengungsian terpusat masih ada 389 KK. Ini akan kita segera penuhi. Kemudian paralel berjalan dengan optimalisasi dan percepatan pembukaan akses, baik itu jalan maupun jembatan sementara. Ini sangat penting sebenarnya, karena kalau akses jalan ini bisa kita buka, secara otomatis distribusi logistik juga akan semakin lancar. Kalau mungkin dalam 1-2 hari ini masih menggunakan kendaraan roda 2, jika kemudian akses-akses yang masih terdampak longsor itu bisa dibuka, mungkin kendaraan roda 4 bisa masuk, dan ini akan lebih mempercepat distribusi logistik. Posko sendiri kita buka ada 2, ada posko utama di Pendopo Bupati Sukabumi, dan posko statisnya itu ada di Pelabuhan Ratu. Sehingga 2 posko ini kita harapkan bisa benar-benar mengoptimalkan pendistribusian logistik bagi warga terdampak. Kemudian hal yang penting juga, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wapres waktu meninjau langsung kondisi tanah bergerak, itu ada sekitar 80 KK yang memang harus direlokasi. Artinya kalau tanah bergerak ini, kita tidak akan bisa membangun atau memperbaiki rumah di tempat yang sama, karena kondisinya pasti akan terus bergerak dan kemudian merusak bangunan yang ada saat ini. Meskipun yang terdampak langsung yang sudah rusak itu ada sekitar 20 KK, tapi sisa 60 KK ini ada di sekitar rumah yang saat ini rusak itu. Jadi mau tidak mau juga ini akan menjadi berpotensi terdampak dalam waktu dekat. Ini juga menjadi catatan kita yang akan direlokasi. Lokasinya masih kita bicarakan dengan pemerintah daerah. Kalau itu harus dalam satu kawasan, maka itu akan dibangun oleh Kementerian Pemukiman dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Bapak Menteri Marwar Sirait juga sudah menyatakan komitmen untuk segera bisa membantu jika lahannya sudah ada. Tetapi juga ada opsi kedua, kalau masyarakat ini punya lahan di tempat lain yang lebih aman, itu BNPB bisa memberikan insentif dukungan untuk rumah rusak berat itu 60 juta per KK. Jadi ini juga kita sedang percepat koordinasi dengan pemerintah desa yang paling mengetahui by name by address dari warganya yang terdampak. Kita harapkan dalam fase 7 hari tanggap darurat ini data itu sudah bisa kita finalisasi, sehingga tidak menunggu lama proses-proses yang berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi bisa kita mulai segera setelah tanggap darurat atau transisi darurat berjalan. Baik. Semoga darurat bencana ini bisa segera ditangani dengan baik ya Pak ya, akibat dampak dari bencana banjir dan longsor khususnya di wilayah Sukabumi, dan nanti kita nantikan bagaimana koordinasi dengan pihak yang terkait utamanya BPBD dan juga pemerintah daerah untuk bisa merelokasi warga secepatnya di wilayah-wilayah yang berpotensi tanah bergerak. Terima kasih Kapus Datinkom BNPB Bapak Abdul Muhari sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini.